Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Puspita Ayu Dunia dengan NIM L0212011019, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kerang tahu, yaitu Meretrix merectris. Yang pertama-tama, Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan tersebar di mana-mana. Keanekaragaman sumber daya alam ini adalah kekayaan yang dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya melalui pengolahan yang baik pula. Salah satu sumber daya alam yang melimpah di Indonesia adalah sumber daya alam di perairan laut. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, biota laut seperti ikan, moluska, krustasea adalah contoh kekayaan laut yang dapat dikonsumsi karena bernilai gizi yang sangat tinggi, sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi baik di dalam maupun di luar negeri. Salah satu jenis keanekaragaman yang sering ada di pasaran yaitu adalah kerang tahu atau Meretrix. Kekerangan termasuk ke dalam kelas Bivalvia pada filum Mollusca. Kerang memiliki sepasang cangkang dan nama lainnya adalah Lamellibranchia atau Pelecypoda ataupun Bivalvia. Anggota kelas Bivalvia masih terbagi ke dalam beberapa jenis seperti kerang, kupang, remis, kijing, lokan, simping, tiram, kima, dan masih banyak jenis lainnya. Salah satunya juga yaitu kerang tahu Meretrix merectris. Selanjutnya, pengertian dari kerang tahu atau Meretrix merectrix. Kerang tahu Meretrix merupakan hewan bertubuh lunak atau moluska yang tergolong dalam kelas Bivalvia atau Pelecypoda, yaitu kelas yang memiliki sepasang katup cangkang pipi dan lateral yang akan membuka dan menutup yang diatur oleh ligamen yang dibantu oleh dua macam otot, yaitu pada bagian anterior dan posterior. Kerang tahu dapat menghuni laut dan air tawar, tubuhnya bersifat simetri bilateral dan berada dalam cangkang. Kaki biasanya berbentuk seperti kapak dan insang tipis berbentuk seperti papan dan berlapis-lapis atau lamellibranchia. Klasifikasi kerang tahu atau Meretrix yaitu Kingdom Animalia, Filum Mollusca, kelas Bivalvia, Ordo Phaneroida, famili Phaneridae, genus Meretrix, dan spesies Meretrix linnaeus. Morfologi dan anatomi kerang tahu atau Meretrix. Yang pertama yaitu Meretrix memiliki cangkang berbentuk segitiga pipih seperti ini. Permukaan cangkang halus dan berkilau, mempunyai bermacam warna dan pola di permukaan luar cangkang yang licin, mulai dari putih, kecoklatan, sampai coklat kehitaman. Dan cangkang bagian dalam berwarna putih, mempunyai suatu lekukan mulai dari daerah umbo sampai ke posterior, dan pinggir bawah membulat, tampak garis konsentris yang sejajar. Garis ini disebut sebagai garis pertumbuhan yang menunjukkan masa pertumbuhan lamban atau tidak ada pertumbuhan. Garis ini berselang-seling dan dengan pita pertumbuhan yang menunjukkan pertumbuhan cepat. Semakin banyak garis dan pita pertumbuhan, maka makin tua umur hewan tersebut. Bagian cangkang yang tua biasanya paling tebal, menonjol letaknya pada bagian persendian yang disebut umbo. Cangkang kerang tahu Meretrix memiliki lapisan periostrakum yang merupakan lapisan organik tipis terbentuk dari zat kitin dan terletak pada bagian terluar yang berwarna hijau kebiruan dan berfungsi sebagai pelindung dan disebut lapisan cohyolin. Bagian sebelah dalam cangkang bertekstur halus dan berwarna putih mengkilat
karena ketika masih hidup bagian ini tertutupi oleh mantel. Lapisan bagian dalam cangkang disebut lapisan prismatik yang tersusun atas kristal klasit. Sepasang katup cangkang pada bivalvia atau meretrix akan membuka dan menutup dengan bantuan otot-otot yang dimilikinya. Sepasang katup cangkang ini dihubungkan oleh hingga ligamen. Kedua bagian dalam cangkang ini memiliki sepasang otot aduktor, yaitu pada bagian otot aduktor anterior dan bagian otot aduktor posterior. Kedua otot ini berfungsi untuk membuka dan menutup cangkangnya. Ketika cangkang akan terbuka, maka otot konduktor akan berrelaksasi sehingga hingga ligamen berkerut. Ketika cangkang menutup, maka otot konduktor akan berkontraksi. Secara umum, tubuh meretrix terdiri atas 3 bagian utama, yaitu bagian kaki, mantel, dan massa visceral. Kaki hewan ini berbentuk seperti kapak pipi yang dapat dijulurkan keluar. Hal ini sesuai dengan arti pelecopoda atau pelekis kapak kecil, dan podos adalah kaki. Kerang tahu meretrix bernafas dengan 2 buah insang dan bagian mantel. Insang ini berbentuk lembaran-lembaran atau lamela yang banyak mengandung batang insang. Insang berfungsi untuk bernafas, mengambil makanan, dan inkubasi. Pertukaran O2 dan CO2 terjadi pada insang dan sebagian mantel. Antara tubuh dan mantel terdapat rongga mantel antara mantel dan cangkang. Terdapat rongga yang di dalamnya terdapat 2 pasang keping insang, alat dalam, dan kaki. Seperti contoh di atas, yaitu gambar meretrix bagian dalam. Selanjutnya yaitu ekologi kerang tahu atau meretrix. Yang pertama yaitu kerang merupakan hewan yang sukses hidup pada lingkungan akuatik dan hidup pada semua tipe perairan, yaitu air tawar, eksuaria, dan perairan laut, dan merupakan penyusun komunitas Macrorhizobenthos. Kerang meretrix ini dikenal dengan beberapa nama lokal seperti kerang susu, kerang putih, kerang lanis, dan kerang tahu. Kerang meretrix sebagai kerang laut merupakan salah satu penyusun komunitas Macrorhizobenthos yang mendiami wilayah pasir dan berlumpur di kawasan pesisir. Bahwa meretrix dapat ditemukan hidup membenamkan diri pada substrat berpasir, mulai dari tepi pantai hingga masuk ke 300 meter ke badan sungai. Hidupnya di dalam pasir halus yang tergenang air pada waktu pasang dan kering ketika surut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan meretrix sebagai kerang laut dapat berasal dari faktor biologis seperti ketersediaan makanan, fitoplankton, zooplankton, zat organik tersuspensi, dan makhluk hidup lain di sekitarnya. Kerang mampu mengakumulasi bahan pencemar dan dapat menjadi indikator perairan. Meretrix memperoleh makanan dengan cara feeding filter, yaitu mendapatkan makanan dari air laut yang berisi partikel-partikel tersusun dan terbawa melewati rongga mantel. Aliran air ini membawa makanan dan oksigen. Manfaat kerang tahu meretrix yaitu kekerangan banyak bermanfaat dalam kehidupan manusia sejak masa purba, yaitu dagingnya dimakan sebagai sumber protein, cangkangnya dapat dimanfaatkan sebagai perhiasan, bahan kerajinan tangan, bekal kubur, serta alat pembayaran pada masa lampau. Mutiara dihasilkan oleh beberapa jenis tiram. Pemanfaatan modern juga masih menjadikan kerang sebagai hiasan dan menjadikan kekerangan sebagai biofilter terhadap polutan. Keberadaan kerang laut telah banyak yang digunakan berbagai macam kebutuhan manusia. Salah satunya adalah untuk keperluan bahan konsumsi dan bahan hiasan. Secara umum, kerang banyak diambil untuk kebutuhan protein dan komersil, karena kerang memiliki nilai jual yang tidak rendah,
apalagi jika diekspor. Selain bahan konsumsi untuk manusia, daging kerang juga telah dimanfaatkan sebagai bahan suplemen untuk hewan peliharaan seperti burung dan udang-udangan. Cangkangnya yang tidak hanya dijadikan bahan hiasan saja, tapi juga telah diolah sehingga mampu menghasilkan semen dan kapur. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.